Baik, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas latihan soal tekanan yang minggu kemarin sudah saya berikan. Yang pertama adalah tekanan zat padat, yaitu menentukan tekanan maksimum dan minimum pada balok. Nah, di sini sebagai contoh soal, saya memiliki balok yang berukuran, misalnya kita tulis diketahui dulu di sini, panjang kali lebar kali tinggi ya, sama dengan 4 meter kali 3 meter kali 2 meter. Nah, massa balok 120 kg. Jadi di sini ada M 120 kg. Nah, yang ditanyakan tekanan maksimum dan minimum. Kenapa ada tekanan maksimum dan minimum? Karena balok itu memiliki 3 macam luas permukaan. Jadi tergantung posisi balok ketika diletakkan di bidang ya, di atas bidang. Nah, misalnya kita akan posisikan balok sebagai alasnya itu panjang kali lebar. Jadi kita hitung masing-masing ketiga luas tersebut. Misalnya luas yang pertama kita posisikan sebagai alasnya adalah panjang kali lebar. Berarti kita hitung panjangnya 4 meter dikali lebarnya 3 meter. Sama dengan 12 meter persegi. Nah, cara meletakkan yang kedua, misalnya kita meletakkan sebagai alasnya itu adalah panjang kali tinggi. Ya, jadi di sini A2-nya panjang kali tinggi yaitu 4 meter dikali 2 meter sama dengan 8 meter persegi. Nah, contoh cara meletakkan yang ketiga yaitu kita letakkan sebagai alasnya lebar kali tinggi. Jadi ini disebut A3 sama dengan lebarnya 3 kali tingginya 2 sama dengan 6 meter persegi. Nah itu. Nah sedangkan balok ini, saya gambarkan di sini misalnya ada gambar bidang balok ya. Untuk benda yang diam, gaya yang menekan yaitu gaya berat. Jadi sebagai F-nya itu adalah W sama dengan M kali G. Nah di sini kalau di soal tidak diketahui gravitasinya, kita ambil G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, gitu ya. Nah, jadi kita bisa hitung F atau gaya yang bekerja, gaya tarik yang bekerja adalah gaya gravitasi atau gaya berat benda itu sendiri, sama dengan massanya 120 dikali gravitasinya 10, sama dengan 1200 Newton. Nah, kita langsung saja menghitung berapa. Yang pertama adalah tekanan maksimum, P maksimum. Nah, kita tahu bahwa rumus tekanan untuk zat padat yaitu adalah F per A. Nah, di sini A yang mana yang kita pakai? Nah, untuk menghasilkan P atau tekanan yang maksimum, maka A di sini sebagai penyebut itu harus yang terkecil atau A minimum. Nah, kita tentukan maksimum minimumnya dulu. Kita lihat di sini A1 adalah yang terbesar, ini yang disebut A maksimum. Dan kita lihat A3 adalah A yang terkecil, ini disebut A minimum. Nah, berarti A minimum adalah 6 meter persegi, sedangkan A maksimum adalah 12 meter persegi. Nah, jadi kita masukkan di sini, F-nya di sini kita sudah dapat 1200 per, ya, A minimumnya berapa? 6. Berapa? Nah, kalau kita coret di sini dapatnya 200 Newton per meter persegi atau 200 Pascal ya. Bisa. Nah, sedangkan untuk P minimum adalah tekanan terkecil, kita cari. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil yang terkecil maka penyebutnya harus yang terbesar. Ya, kita masukkan F-nya sama karena baloknya sama, yaitu 1200 per 12 ya, sama dengan kita dapatkan 100 Newton per meter persegi. Nah, itulah cara mencari tekanan maksimum dan minimum pada balok ya.
Baik, untuk berikutnya kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis ya, yaitu tekanan pada zat cair yang diam. Nah, contoh di sini nomor 2 yaitu seorang penyelam berada pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan air. Nah, jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan tekanan yang dialami penyelam. Nah, di sini ada kedalaman, kita simbolkan H, sama dengan 5 meter. Lalu ada massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus untuk tekanan hidrostatis. P hidrostatis sama dengan rumusnya Rho kali G kali H. Nah, di sini Rho-nya adalah massa jenis zat cair, ada ya. Gravitasi di sini di soal tidak diketahui, maka kita akan tambahkan gravitasinya seperti biasa 10 meter per second kuadrat. Dengan H adalah kedalaman yaitu 5 meter. Kita masukkan, sebelumnya kita periksa satuannya ya. Untuk kedalaman sudah benar satuannya dalam meter. Untuk massa jenis juga kilogram per meter kubik dan gravitasi sudah pasti meter per second kuadrat. Nah, semua satuan harus dalam SI, satuan SI. Ya. Nah, kita masukkan untuk massa jenis 1000, untuk gravitasinya 10, dan untuk kedalaman 5 meter. Kita masukkan 5. Jadi sekali lagi, kalau satuannya beda, ya selain satuan SI itu harus diubah dulu. Contoh, kalau kedalaman satuannya cm, maka harus diubah dulu ke meter. Itu ingat ya. Nah, jadi di soal ini kebetulan semuanya sudah sesuai, jadi tinggal kita kalikan. Nah, maka kita dapatkan hasilnya adalah 50.000 Newton per meter persegi. Nah, inilah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam ketika berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan air. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu tentang hukum Pascal ya. Hukum Pascal di sini ada pompa hidrolik ya, seperti biasa kalau untuk hukum Pascal di sini ada pompa hidrolik. Nah, di sini ada gaya pada luas bidang tekan. Jadi yang kecil itu adalah luas bidang tekan, sedangkan yang besar itu adalah luas tempat bidang angkat tempat beban diletakkan. Nah, jadi di sini ada gaya tekan itu F1, jadi kita tulis di sini diketahui gaya tekannya F1 sama dengan 20 Newton. Sedangkan luas permukaan pada F1 itu A1 sama dengan 50 cm persegi. Nah, lalu di sini ada luas permukaan pada bidang angkat, itu disebut A2, sama dengan 2000 cm persegi. Nah, dari pompa di atas tentukan gaya angkat yang dihasilkan. Jadi yang dimaksud gaya angkat, jadi di sini gayanya akan sesuai dengan hukum Pascal yang diberikan kepada benda zat cair pada keadaan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah, termasuk ke sini ya. Nah, di sini akan menghasilkan gaya angkat F2. Ya, gaya angkatnya berapa? Jadi prinsip pompa itu dengan gaya yang kecil akan menghasilkan gaya angkat yang besar. Jadi gaya angkat ini yang nanti akan mengangkat beban yang kita akan angkat yang masanya jauh lebih besar dari gaya yang kita berikan. Nah, di sini yang ditanyakan berarti F2. Ya. Kita akan menggunakan hukum Pascal ya, saya lanjutkan di sini. Hukum Pascal yang sudah kita pelajari, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kenapa? Karena gaya yang diberikan akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Berarti misalnya di sini titik 1, di sini titik 2. Ya, titik 2 di sini. Maka P di titik 1 akan sama dengan P di titik 2. Sedangkan rumus untuk P itu adalah F per A. Maka P1 itu F1 per A1. Sedangkan P2 F2 per A2. Ya. Nah, kita akan masukkan F1-nya 20 Newton per A1-nya. Nah, apakah di sini harus diubah ke meter persegi? Nah, saya beritahukan kalau misalnya perbandingan seperti ini, perbandingan di sini tidak usah diubah satuannya, asal satuannya sama. Misalnya satuannya cm persegi, ini juga cm persegi. Ya, kenapa? Karena nanti
akan ada penyederhanaan di mana satuannya akan dihilangkan, ya. Kecuali kalau kita menghitung tekanan pada zat padat, itu satuan harus dalam meter persegi. Nah, kita masukkan A1-nya 50 sama dengan F2 per A2-nya 2000. Nah, bagaimana cara mencari F2? Di sini ya, F2 posisinya di sini ya, kita kali silang. Berarti 20 ini kita kalikan dengan 2000. Nah, di sini ketika 20 dikali dengan 2000 per 50 ini sebagai pembagi. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi untuk penyederhanaannya kita coret saja. Yang ini kita bagi 20 bagi 5 itu 4. Nah, hasilnya 4 dikalikan 200 sama dengan 800